Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana keterputusan sanad akidah Salafi Wahabi dari ulama Hanabilah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad karangan Imam Abi Muhammad Muwafaq ad-Din Abdullah bin Qudamah rahimahullah. Beliau merupakan salah satu imam Hanabilah, tokoh besar ulama fikih baik dan akidah yang menjadi rujukan baik Hanabilah setelahnya dan ulama Salafi Wahabi yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, merupakan tokoh besar ulama Salafi Wahabi, dan kitab ini banyak dikaji oleh ulama atau orang-orang Salafi Wahabi. Di halaman 35 nanti akan dijelaskan bagaimana manhaj Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, yang terjemahannya, dan setiap apa yang datang dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat Ar-Rahman. Jadi menjelaskan tentang kaidah bagaimana Imam Ibnu Qudamah berinteraksi dengan ayat-ayat mutasabih, terutama ayat-ayat sifat. Bagaimana sikap beliau? Wajib al-imanu bihi, wajib mengimaninya dan menerimanya dengan taslim, dengan berserah diri, ya, dan menerima dan meninggalkan adanya kontradiksi makna. Karena kadangkala ada ayat-ayat, terutama ayat-ayat mutasabih itu memiliki banyak makna, satu lafaz memiliki banyak makna, maka tinggalkan adanya kontradiksi itu yang menimbulkan adanya penolakan, sehingga terjadi penolakan ayat. Dan tidak mentakwil, tidak menyerupakan dan tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Ini kaidah yang dipegang oleh ulama salaf, baik Asy'ariyah, Maturidi, Hanabilah. Ya. Di dalam Asy'ariyah juga ada dua metode, ada metode takwil, ada metode tafwid. Dan ini metode tafwid. Dan sini akan nampak, ya, keselarasan antara akidah Hanabilah dengan akidah Asy'ariyah, Maturidi, dan berseberangan dengan akidah Salafi. Dan apa-apa yang sulit untuk dipahami dari ayat-ayat tadi karena adanya banyak makna di dalam satu lafaz, wajib menetapkan lafaznya. Yang ditetapkan itu lafaznya, bukan ditetapkan maknanya. Berbeda dengan Salafi Wahabi yang menetapkan makna yang zahir, yang mudah dipahami oleh kita, ya. Tetapi ulama salaf tidak, hanya menetapkan lafaznya saja dan meninggalkan adanya ta'arud, kontradiksi antara makna tersebut. Contohnya di dalam ayat yadullah fawqa aydihim. Orang-orang Salafi Wahabi mereka menerjemah dan memaknai yad di situ adalah tangan yang dipahami oleh kita. Artinya Allah itu memiliki fisik. Sedangkan ulama Hanabilah enggak. Imam Ibnu Qudamah di sini jelas. Ketika makna yad itu banyak, ada jarihah fisik, ada kudrah kekuasaan, ada kuwah kekuatan, ada nikmah, ya, karunia Allah, maka tinggalkan makna-makna ini, baik makna zahir atau makna takwil. Yang ditetapkan apa? Isbatuhu lafzon, menetapkan lafadznya. Manhaj apa ini? Manhaj tafwid yang diakui oleh Asy'ariyah, Hanabilah, Maturidiyah, dan menyerahkan ilmunya, maknanya yang sebenarnya, yang hakiki kepada qailihi,
kepada yang mengatakannya. Kalau Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada komentar atau syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan yang mana nampak jelas adanya keterputusan sanad. Dan pembagian yang kedua, tidak nampak untuk kita maknanya. Ini kan kaidah yang dipegang oleh Imam Ibnu Qudamah. Ketika berinteraksi dengan ayat-ayat mutasabih, maka ayat itu tidak diketahui maknanya. Maka kita tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana komentar Syekh Fauzan? Wa hadza ghalat. Ini keliru. Ini salah. Kenapa? Karena semua nas-nas asma wa sifat semuanya maklum, diketahui maknanya, tidak ada yang mutasyabih. Ini anggapan ulama Salafi Wahabi. Ayat mutasyabih itu diketahui maknanya. Memang ada kesamaan dengan manhaj Asy'ariyah, yaitu manhaj kedua, takwil. Bedanya apa? Kalau Asy'ariyah, makna yang dikandung dari ayat mutasabih itu makna takwil. Kalau yad ya kudroh atau nikmah ya. Kalau Salafi ya jarihah, fisik. Walaupun mereka kalau dikatakan akan ngeles juga, dikatakan fisik, enggak, Allah itu tidak berfisik. Ada juga yang mengatakan berfisik. Tetapi di sini jelas orang-orang Salafi menolak takwil dan memahami maknanya, sedangkan makna yang zahir ya makna fisik. Kenapa orang-orang Salafi Wahabi lebih menolak manhaj Imam Ibnu Qudamah di sini? Di sini jelas, kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka lebih memilih apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi siapa sih Imam Salafi Wahabi? Ya Imam Ibnu Taimiyah. Maka anggapan orang-orang aswaja seperti Kiai Haji Idrus Romli dan ulama-ulama aswaja NU yang lain mengatakan bahwa Imam Salafi Wahabi itu Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, benar. Karena di sini juga di dalam kitab Hanabilah mereka seringkali bertentangan dengan manhaj Imam Ibnu Qudamah. Dengan ulama-ulama Hanabilah yang lain lebih memilih manhaj Imam Ibnu Taimiyah, sehingga di sini jelas adanya keterputusan sanad akidah dari ulama Hanabilah, yang mana ulama Hanabilah merupakan salah satu ulama yang berpegang teguh terhadap manhaj ulama salaf. Artinya Salafi Wahabi terputus akidahnya dari ulama salaf. Wallahu a'lam.